pemirsa, kami masih membahas seputar kasus penipuan di sektor perbankan dan keuangan yang akhir-akhir ini marak terjadi, dan kita berharap ke depan juga ini bisa semakin dikurangi dan masyarakat semakin percaya pada lembaga keuangan. Ya, tadi ternyata ada beberapa nasabah ya yang pernah mengalami, dan ternyata itu berulang, bukan hanya 1-2 ya. Dan ini tadi terjadi ada di Tarakan, kemudian juga tadi ngambil ATM tuh orang dari Kalibata gitu ya. Berarti sebenarnya kalau kita melihat masih saja dari sisi nasabahnya ya, edukasinya juga perlu terus dilakukan ya, karena ternyata masih. Nah, nih Pak, gimana nih Pak? Kan edukasi juga nggak kurang-kurangnya regulator, apalagi bank. Edukasinya nggak kurang-kurang gitu, tapi masyarakat kita ini kan juga masih bervariasi ya orangnya ya. Nah, seringkali kalau ini berulang gitu ya, terus tadi juga dari hasil analisis kan banyak sekali bahwa yang tadinya rahasia sekarang nggak menjadi rahasia. Jadi Bapak melihatnya gimana nih? Apa sih yang perlu diwaspadai dalam rangka bank ini memperbaiki teknologi ya, tapi masyarakatnya kan juga harus menjaga gitu. Pertama kita lihat, kalau tadi bicara aspek bank bahwa itu adalah bisnis kepercayaan, yang terutama kalau tadi kita lihat dalam 2 kasus atau kasus yang terakhir dilaporkan bahwa yang terutama adalah bank yang pertama harus merespon setiap kejadian yang terjadi. Itu harus diambil, karena ini bisnis kepercayaan kan, berarti dia harus merespon pertama kali. Kedua, ketika kemudian respon itu dilakukan dan ada result, ada hasil itu kemudian digunakan untuk memperbaiki tata prosedur yang ada, sistem yang ada gitu. Jadi hal itu harus kita lakukan, jangan supaya kemudian jangan berulang lagi gitu ya. Kalau ini kita begini, kita hanya ya udah kita ganti uangnya, tapi kita tidak melakukan apapun, ya tahun depan bisa berulang lagi gitu kan, dengan lokasi yang berbeda, mungkin dengan bank yang berbeda gitu, tapi tidak pernah mencapai perbaikan. Padahal kita mau supaya masyarakat semuanya menggunakan perbankan. Kita sudah nggak ada lagi tuh tunai dan segala macam. Nantinya malah mungkin industri keuangan seperti fintech lebih tumbuh, lebih ini lagi. Nah, itu harus disertai kepercayaan tadi. Pertama, ketika terjadi kejadian kita harus melakukan respon. Yang kedua, respon tersebut juga kemudian kita bisa terapkan untuk memperbaiki sistem kedepannya ya. Edukasi pasti. Jadi kalau gitu harus ada selalu komunikasi antara regulator dengan pelaku ya, sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi ya. Nah, kita ada penelpon lagi nih. Halo, halo, selamat malam. Halo. Ya, dari mana Pak? Dari Bogor, Sentul Bu. Iya, namanya siapa? Dengan Dian Bu. Oh, Pak Dian, silakan Pak Dian. Siapa yang mau ditanya? Jadi gini Bu, pada hari Minggu kemarin, hari Minggunya saya kan sama istri ngambil uang, saldonya itu cuma 553.000. Saldonya di ATM ya? Ambil ATM BRI. Ngambilnya uang itu 400.000 karena saya sengaja sisain 153.000 nanti buat cadangan potongan kalau nggak bayar BPJS ya. Saya nyaksiin di belakang istri ketarik 400, dikasih ke saya uangnya, ATM-nya saya simpan lagi, dan bonnya itu istri nggak ngambil karena jatuh. Oh, ininya ya, tanda buktinya maksudnya ya? Tanda buktinya, betul. Oke. Nah, pas hari Selasanya saya cek lagi ke ATM, hilang 100 ya. Oh, hilang 100? Jadi tinggal 53.000. Iya. Nah, tadi barusan siang, saya penasaran, saya ngeprint kan ke BRI, ke cabang Sentul. Nah, ternyata di rinciannya itu, saya ambil waktu itu bukan 400, tapi 500. Oh gitu, jadi nggak ngelihat buktinya ya? Jadi bukan istrinya Bapak yang ambil 500 ya? Dikira saya itu, istri saya ambil 400, terus bawahnya ada 100 gitu ya. Ternyata debitnya itu 500.000. Tapi Bapak terima uangnya 400 gitu ya? 400. Memang saya lihat saldo akhirnya itu 153. Di dalam layarnya itu ya, begitu ya? Betul. Cuman buktinya itu nggak saya ambil karena memang jatuh. Nggak saya ambil, istri saya nggak ambil. Terus Bapak udah ke bank terdekat, artinya melaporkan? Ngeprint. Cuma saya bingung mau komplainnya gimana ya, soalnya di situ, wah 500. Tapi saya sama istri yakin waktu itu ngambil cuma 400 Tapi di print itu kan ada Pak, di buku. Kalau Bapak print di buku kan kelihatan. Iya, di buku itu printnya itu 500 bulat Bu. Oh. Jadi nggak 400 saya ambil. Jadi yang bukan salah pencet ya? Bukan. Karena saya juga yakin istri saya ngambil, saya di belakangnya saya lihat
Baik. Ya udah sisanya 153 buat nanti cadangan buat apa transaksi atau potongan gitu ya. Iya, baik saya Pak. mau komplainnya juga nggak ada bukti gitu. Iya, baik Pak, nanti akan dijawab ya Pak ya. Boleh. Iya, terima kasih Pak Bu. Dian. Iya. Jadi ini oke, nanti dijawab ya. Jadi kok ngambil 400 keluar 500 tapi di buktinya 500 juga gitu ya. Tapi kita harus break lagi nih. Ya Pak Dian sabar menunggu, kami akan break dulu. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Loans with Isay.